Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Faisal Akbar dengan NIM 2106128 dari kelas Informatika D. Di sini saya akan membahas mata kuliah teori bahasa dan otomata. Yang pertama, ada hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Teori bahasa dan otomata merupakan bagian dari teori komputasi pada ilmu komputer. Beberapa teori komputasi datang dari bahasa dan rekayasa sistem, terutama yang berbasiskan matematika. Ilmu komputer memiliki dua komponen utama, yaitu yang pertama model dan gagasan mendasar mengenai komputasi, yang kedua teknik rekayasa untuk merancang sistem komputasi, meliputi perangkat keras dan perangkat lunak, khususnya penerapan perancangan dari teori. Teori bahasa dan otomata merupakan bagian pertama. Secara teoritis, ilmu komputer diawali dari sejumlah berbeda disiplin ilmu. Ahli biologi mempelajari neural network, isolator elektronik, mengembangkan switching sebagai tool untuk mengembangkan hardware. Matematikawan bekerja mendasarkan logika, dan ahli bahasa menyelidiki tata bahasa dan natural language. Model ini memiliki fungsi yang penting dan umum pada perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Meskipun model tersebut sederhana untuk diterapkan langsung pada dunia nyata, keuntungan yang diperoleh dari mempelajarinya adalah memberikan landasan untuk basis dari pengembangan algoritma. Pendekatan ini juga diterapkan pada ilmu sains lainnya. Yang kedua, sejarah perkembangan bahasa pemrograman sampai saat ini. Perkembangan bahasa pemrograman semakin meningkat sejak terbit untuk pertama kalinya pada tahun 1822. Sebuah mesin yang bernama Difference Machine yang dibuat oleh Charles Babbage, seorang mahasiswa di University of Cambridge, Inggris. Tetapi mesin Babbage hanya dapat memiliki suatu jenis output. Hingga 10 tahun kemudian ia menciptakan sebuah mesin pengolahan data sehingga mencapai versi keduanya pada tahun 1849. Perjuangan Babbage dilanjutkan oleh putranya Henry Prevost, membuat salinan perhitungan algoritma dan mengirimkannya ke berbagai institut di seluruh dunia. Tersebarnya sebuah algoritma mesin Prevost, begitu pula perkembangan semakin meningkat. Pada tahun 1854, George Boole menemukan sistem logika yang disebut logika boolean. Logika ini menjelaskan tentang hubungan lebar besar, lebar lebih kecil dari, tidak sama dengan, dan sama dengan. Perkembangan logika tersebut harus meningkat perkembangan dari tahun ke tahun hingga seorang ilmuwan Jerman yang bernama Konrad Zuse menciptakan suatu mesin kalkulator biner yang dinamakan Zetmin 1 pada tahun 1935. Kemudian pada tahun 1939, Zuse masuk militer dengan membuat Zemin 2 dan harus berlanjut hingga ke Z3 dan Z4. Saat mengembangkan Z4, Zuse tahu bahwa bahasa pemrograman dengan bahasa mesin yang kompleks. Bahasa ini tergolong bahasa tingkat rendah karena hanya menyertakan kode 0 dan 1 atau ya dan tidak. Setelah 1 tahun penelitian, pada tahun 1945 terciptanya bahasa pemrograman tingkat atas pertamanya, yaitu plan kalkul atau rencana kalkulus. Dengan plan kalkul tersebut mampu membuat mesin catur komputer pertama di dunia. Pada tahun 1949 muncullah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang pertama kali digunakan untuk mengembangkan sebuah komputer elektronik yang dibuat oleh John Maunsell, yaitu source code, tetapi pemrogram harus diterjemahkan ke dalam bahasa mesin setiap kali diluncurkan. Hal ini membuat kinerja program dalam kode prosesor cukup lama. Perkembangan bahasa pemrograman autocode
diciptakan pada awal 1950-an oleh seseorang yang bernama Alec Glenlee yang sekolah di University of Manchester. Sebagai bahasa pemrograman, bahasa ini menggunakan compiler secara otomatis mengubah bahasa tersebut menjadi bahasa mesin. Awal mula bahasa pemrograman ini digunakan pada komputer Mark I di Universitas Manchester pada tahun 1954. John Backus memberikan usulan pada atasan di IBM untuk membuat bahasa alternatif yang lebih praktis daripada assembly untuk program komputer mainframe IBM 704 dengan nama Formula Translation atau yang dikenal dengan Fortran, komputer Fortran yang berhasil diselesaikan pada bulan April 1954. Selanjutnya adalah Plowmatic buatan Gerd Hopper. Plowmatic secara resmi diterbitkan pada tahun 1959 dengan memiliki pengaruh besar pada penciptaan bahasa pemrograman COBOL, bahasa pemrograman yang pada tahun 1954 digunakan dalam mainframes dan komputer mini. Selanjutnya bahasa pemrograman sekian pesat dan munculnya bahasa C. Dennis Reichert dan Brian Crahan menciptakan C pertama kali mesin Dash PDP 11. Munculnya bahasa C membuat perkembangan bahasa-bahasa baru seperti C#, C++, Java, dan sebagainya. Bahasa pemrograman akan terus berkembang menjadi lebih mudah digunakan dari waktu ke waktu. Yang ketiga ada karakteristik dari setiap penerjemah formal atau translator. Translator adalah suatu program atau metode di mana program tersebut mengambil input sebuah program yang ditulis pada suatu bahasa source language ke bahasa lain object on target language. Di sini ada macam-macam translator lain, interpreters, compiler, dan assembler. Yang pertama kita akan bahas pengertian compiler. Compiler adalah suatu program yang menerjemahkan bahasa program source code dalam bahasa objek atau object code. Compiler menggabungkan seluruh bahasa pemrograman, mengumpulkan dan kemudian menyusun kembali. Compiler memerlukan waktu untuk membuat suatu program dapat dieksekusi oleh komputer. Program yang diselesaikan oleh compiler adalah dapat berjalan lebih cepat dibanding program yang diproduksi oleh interpreter. Di samping itu juga bersifat independen. Contohnya program yang menggunakan compiler adalah Visual Basic, Visual Delphi, dan Pascal. Yang kedua adalah pengertian interpreter. Interpreter adalah perangkat lunak yang mampu mengeksekusi kode program yang ditulis oleh programmer, selalu menerjemahkan ke dalam bahasa mesin sehingga mesin melakukan instruksi yang diminta oleh programmer tersebut. Perintah-perintah yang dibuat oleh programmer tersebut dieksekusi baris demi baris, sambil mengikuti logika yang dapat di dalam kode tersebut. Pemrograman yang dapat dijalankan yaitu Java dijalankan menggunakan interpreter yaitu Java Virtual Machine (JVM). Hal ini menyebabkan source code Java yang telah dikompilasi menjadi Java Bytecode dapat dijadikan platform yang berbeda. Yang ketiga ada pengertian assembler. Bahasa assembler adalah sebuah program yang terdiri dari instruksi-instruksi yang menggantikan kode-kode biner dari bahasa mesin dengan mnemonik yang mudah diingat. Misalnya sebuah instruksi penambahan dalam bahasa mesin dengan kode 10110011 yang dalam bahasa assembly dapat dibuat dalam instruksi mnemonik add, sehingga mudah diingat dibandingkan dengan angka 0 dan 1. Dalam setiap instruksi membutuhkan suatu override baik berupa data langsung maupun suatu lokasi memori yang menyimpan data yang bersangkutan. Bahasa assembly sering juga disebut kode sumber atau kode simbolik yang tidak dapat dijalankan oleh prosesor. Sedangkan assembler adalah suatu program yang dapat menerjemahkan program bahasa assembly
ke program bahasa mesin. Bahasa mesin adalah kumpulan kode biner yang merupakan instruksi yang bisa dijalankan oleh komputer. Program bahasa mesin sering disebut sebagai kode objek. Mungkin sekian presentasi dari saya. Maaf apabila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.